Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Sri Official. Di cerita kali ini, Kak Sri akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan Harta Karun Matahari. Di sebuah desa yang dikelilingi perbukitan hijau dan sungai yang berkelok-kelok, hiduplah tiga sahabat yang tak terpisahkan. Alex, seorang anak laki-laki pemberani dengan rambut ikal dan mata coklat yang selalu berbinar. Clara, seorang anak perempuan cerdas yang tak pernah kehabisan ide. Dan Leo, si bungsu yang pemalu tapi punya imajinasi yang luar biasa. Musim panas kali itu, mereka menemukan sebuah peta tua yang tersembunyi di dalam buku sejarah desa. Peta itu menunjukkan lokasi harta karun matahari, sebuah harta legendaris yang konon disembunyikan oleh seorang penjelajah tua di masa lampau. Wah, ini pasti petualangan seru. Seru Alex penuh semangat sambil melipat peta itu dengan hati-hati. Clara yang sudah membaca peta itu dari ujung ke ujung menunjuk ke sebuah simbol matahari di dekat sebuah gua. Sepertinya kita harus mulai dari gua kura-kura, katanya dengan yakin. Leo yang biasanya pendiam, tiba-tiba memegang tangan Alex dan Clara. Aku sudah menyiapkan bekal dan senter, bisiknya. Ayo kita cari harta karun itu. Mereka bertiga memulai perjalanan saat matahari pagi baru saja muncul. Mereka menyeberangi jembatan kayu yang berderit, menuruni jalan setapak yang licin, dan akhirnya sampai di depan mulut gua yang gelap. Alex memimpin jalan dengan senter di tangan, sementara Clara melihat ke sekeliling mencari petunjuk. Leo berjalan di belakang mengamati bayangan yang menari-nari di dinding gua. Di dalam gua, mereka menemukan petunjuk kedua. Sebuah ukiran kecil di dinding bergambar seekor ikan yang menunjuk ke arah utara. Ikan menunjuk ke utara, gumam Clara. Ini pasti berarti kita harus pergi ke sungai. Mereka keluar dari gua dan mengikuti aliran sungai hingga sampai di sebuah pohon beringin raksasa yang sudah sangat tua. Di bawah pohon, mereka menemukan petunjuk ketiga. Sebuah pesan tersembunyi di dalam lubang pohon berisi teka-teki. Aku punya leher tapi tidak punya kepala. Aku punya badan tapi tidak punya tangan. Aku selalu memakai topi. Dan saat kamu mengangkatnya, kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Leo, si pemalu, tiba-tiba berteriak. Aku tahu, itu adalah jamur. Ada beberapa jamur di sekitar sini. Ayo kita cari. Mereka mulai mencari, menyusuri akar-akar pohon beringin yang menjalar seperti ular. Akhirnya, di balik sebuah batu besar, Alex menemukan sebuah jamur yang terlihat aneh. Bentuknya seperti jamur biasa, tapi topi bagian atasnya bisa diangkat. Saat Alex mengangkatnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Ini dia, serunya. Di dalam kotak, mereka menemukan sebuah kunci dan sebuah catatan. Catatan itu berbunyi, kunci ini milik peti di puncak bukit. Mereka bertiga melihat ke atas, ke puncak bukit yang menjulang tinggi, di mana terdapat sebuah peti kayu. Hati mereka berdebar kencang, tidak sabar untuk membuka peti itu. Pendakian ke puncak bukit terasa berat, tapi mereka tak menyerah. Mereka saling menyemangati dan akhirnya mereka tiba di puncak. Sebuah peti kayu tua yang besar tergeletak di sana, tertutup oleh lumut. Alex dengan gemetar memasukkan kunci ke lubang kunci peti. Kunci itu berputar dan peti pun terbuka. Di dalam peti mereka menemukan bukan emas atau permata, melainkan sebuah album foto tua dan sebuah buku cerita. Foto-foto itu menunjukkan seorang penjelajah tua bersama keluarganya. Ada foto dirinya sedang berpetualang, ada foto dia sedang mengajar anak-anak, dan di halaman terakhir ada foto Alex, Clara, dan Leo. Mereka bertiga bingung. Bagaimana bisa ada foto kita di sini? Tanya Alex.
Clara mengambil buku cerita itu dan halaman pertama tertulis Petualangan Matahari, ditulis oleh Leo, si bungsu yang pemberani. Leo pun tersenyum malu. Itu cerita yang aku tulis. Aku berimajinasi tentang petualangan kita dan aku menyembunyikan kotak ini di sini saat kalian tidur siang. Mereka bertiga pun tertawa. Harta karun yang mereka cari bukanlah emas atau permata, melainkan sebuah cerita dan kenangan yang mereka buat bersama. Alex, Clara, dan Leo menyadari bahwa petualangan itu sendiri adalah harta karun yang paling berharga. Mereka membawa album dan buku cerita itu kembali ke desa, dan mulai dari hari itu, mereka punya cerita baru untuk diceritakan. Kisah tentang 3 sahabat yang mencari harta karun dan menemukan bahwa petualangan itu sendiri adalah harta karun yang paling berharga. Tamat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dongeng dari Kak Sri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.